Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati dengan stambuk A251-20032, kelas B, kelompok 1, akan menjelaskan mengenai beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari tentang balok kaca dan prisma. Tujuan dari percobaan pembiasan balok kaca dan prisma yaitu yang pertama, mampu membuktikan hukum Snellius tentang pembiasan. Yang kedua, mampu menggambarkan jalannya sinar bias pada balok kaca dan prisma. Yang ketiga, menentukan indeks bias pada suatu bidang batas balok kaca dan dua bidang batas prisma. Dan yang keempat, menentukan besarnya sudut deviasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiasan balok kaca dan prisma. Pembiasan pada balok kaca atau plan paralel. Kaca plan paralel atau balok kaca adalah keping kaca 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi yang sejajar. Sedangkan prisma merupakan benda keping yang dibatasi oleh dua buah bidang datar, sehingga di dalam prisma cahaya akan mengalami 2 kali proses pembiasan. Pembiasan merupakan pembelokan arah rambat cahaya karena memasuki medium yang kerapatannya berbeda. Cahaya yang datang dari medium yang kurang rapat menuju zat yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan cahaya yang datang dari medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Berikut proses pembiasan pada balok kaca yaitu sinar memasuki kaca, sinar datang dari udara yang mediumnya renggang ke kaca yang mediumnya rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan pada saat sinar keluar dari kaca, sinar datang dari udara yang mediumnya renggang ke kaca yang mediumnya rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Berikutnya adalah proses pembiasan cahaya pada prisma, yaitu cahaya yang datang dari udara menuju bidang prisma 1 pada prisma cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Selanjutnya, cahaya akan sampai pada bidang pembias kedua pada prisma, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal, sebelum pada akhirnya cahaya keluar meninggalkan prisma. Berikut adalah beberapa peristiwa balok kaca dan prisma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peristiwa terjadinya fata morgana. Fata morgana merupakan sebuah istilah kepada suatu hal yang bersifat khayal yang tidak mungkin dapat dicapai. Karena memang peristiwa ini diambil dari gejala optik yang menyebabkan suatu permukaan yang sangat panas atau memiliki suhu panas tampak berkilat seperti ketika melihat permukaan air. Fenomena fata morgana biasanya terjadi di tanah atau bidang yang luas dan panjang seperti jalan aspal, padang pasir, atau padang es. Sebagai contoh, pada waktu siang hari yang panas terik ketika sedang berada di pinggir jalan, kita memandang jauh ke jalan raya, ternyata terlihat seperti ada air di atas aspal. Kemudian setelah kita dekati, ternyata air tersebut tidak ada. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Pada siang hari yang panas, cahaya matahari mengenai aspal, sehingga permukaan aspal menjadi sangat panas. Karena aspal menjadi panas, maka lapisan udara yang dekat dengan permukaan aspal menjadi panas juga, sehingga kerapatan optiknya menjadi lebih kecil atau renggang. Kita sebut saja lapisan udara dingin. Sementara itu, lapisan udara yang letaknya beberapa sentimeter di atas lapisan udara panas tersebut memiliki kerapatan optik yang lebih besar, atau bisa disebut dengan lapisan udara panas. Pada pembiasan cahaya, jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat atau renggang, maka cahaya akan dibiaskan menjadi garis normal. Sinar 1 datang dari lapisan udara panas, maka dibiaskan menjadi garis normal. Hal tersebut karena kerapatan optik lapisan udara dingin lebih besar daripada lapisan udara panas. Kemudian, sinar 2 datang dengan sudut datang lebih besar lagi, sehingga sinar dibiaskan
sejajar dengan bidang batas antara lapisan udara dingin dan udara panas. Sudut datang sinar 2 ini merupakan sudut kritis, yaitu sudut datang yang menghasilkan sudut bias sebesar 90 derajat. Kemudian, sinar 3 datang dengan sudut yang datang yang lebih besar lagi dari sudut kritis sinar 2, sehingga sinar tidak lagi dibiaskan melainkan dipantulkan. Peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa pemantulan sempurna. Yang kedua adalah peristiwa pembentukan bayangan pada periskop. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau benda dalam sudut tertentu. Bentuknya sederhana, yaitu berupa tabung yang dilengkapi dengan prisma pada ujung-ujungnya. Prisma ini akan memantulkan cahaya yang datang sejajar padanya, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu tabung. Periskop digunakan pada tank kapal selam. Para navigator kapal selam memanfaatkan periskop untuk mengamati gerak-gerik yang terjadi di atas permukaan laut. Lalu bagaimana cara kerja periskop ini? Apakah ada keterkaitan dengan konsep pembiasan cahaya? Prinsip kerja periskop ini menggunakan konsep pemantulan sempurna. Proses pemantulan sempurna terjadi pada prisma yang digunakan sebagai alat optik untuk menangkap dan memantulkan cahaya. Prisma ini berjumlah 2 buah yang disusun membentuk sudut 45 derajat. Ketika kita melihat ujung bawah periskop, sinar sejajar dari objek masuk lewat ujung atas mengenai prisma optik. Kemudian, prisma tersebut akan memantulkan cahaya secara sempurna. Sinar dari objek tersebut membentuk sudut 45 derajat ke arah prisma optik kedua. Kemudian, sinar pantul dari prisma pertama tadi akan dipantulkan kembali 45 derajat oleh prisma kedua menuju mata kita. Dengan demikian kita dapat melihat objek tersebut. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa dasar kolam yang terlihat dangkal. Jika kalian pernah memperhatikan kolam renang yang airnya jernih, maka akan tampak bahwa dasar kolam tersebut tampak dangkal. Namun, jika kita menceburkan diri ke dalam kolam tersebut, yang terjadi adalah dasar kolam ternyata tidak sedangkal yang kita lihat ketika berada di darat. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya secara fisika. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melalui 2 medium yang berbeda. Kerapatan optiknya di mana medium tersebut haruslah benda bening. Air jernih termasuk benda bening, sehingga pada air juga dapat terjadi peristiwa pembiasan. Ketika kita melihat dasar kolam, cahaya dari dalam dasar kolam menuju mata kita. Ketika melewati permukaan air, cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal karena indeks bias dari air lebih besar dibandingkan indeks bias udara. Perhatikan gambar berikut. Sinar datang 1 dan 2 berasal dari dasar kolam menuju ke permukaan air dan oleh udara. Kedua sinar tersebut dibiaskan menjauhi garis normal menuju mata kita menjadi sinar bias 1 dan 2. Kedua sinar bias tersebut tidak berpotongan. Yang berpotongan adalah perpanjangan kedua sinar bias. Di titik perpanjangan kedua sinar bias ini, terbentuklah bayangan semu dari dasar kolam yang letaknya di atas dasar kolam sebenarnya. Bayangan dasar kolam inilah yang terlihat oleh mata kita. Oleh karena itu, pada kolam yang airnya jernih, jika diamati dari atas permukaan air, maka dasar kolam akan terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya. Peristiwa yang keempat atau peristiwa yang terakhir yaitu posisi benda langit tidak berada pada tempat sebenarnya. Kalian tentunya pernah melihat jutaan bintang di angkasa ketika malam hari yang cerah, bukan? Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya. Karena memancarkan cahaya inilah,
bintang-bintang di luar angkasa dapat terlihat dari bumi. Lalu, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah posisi bintang yang kalian lihat dari bumi sama dengan posisi bintang yang sebenarnya di angkasa? Jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Bumi merupakan salah satu benda langit yang dapat dihuni oleh manusia. Bumi memiliki lapisan atmosfer yang banyak sekali memberi manfaat bagi kehidupan di bumi. Salah satunya adalah untuk melindungi makhluk hidup dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan udara pada atmosfer bumi dengan lapisan hampa udara di luar bumi memiliki indeks bias yang berbeda. Udara pada atmosfer bumi indeks biasanya 1,0003, sedangkan ruang hampa udara atau vakum indeks biasnya adalah 1,0000. Meskipun selisihnya sangat kecil sekali, jika cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, tetap saja akan mengalami pembiasan. Hal ini yang menyebabkan kenapa bintang tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bintang di titik A tampak oleh kita ada di A. Hal ini terjadi karena cahaya bintang dari medium hampa udara dibiaskan mendekati garis normal ketika berada di atmosfer bumi. Perpanjangan garis sinar bias ini akan menghasilkan bayangan dari bintang tersebut. Oleh karena itu, bintang-bintang yang terlihat di bumi sebenarnya tidak pada posisi yang sebenarnya, melainkan berada pada posisi yang lebih jauh lagi. Hal yang serupa juga berlaku untuk benda langit lainnya seperti bulan dan matahari. Umumnya, benda-benda angkasa yang kita lihat terangkat kira-kira 0,5 derajat ke atas. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai balok kaca dan prisma pada peristiwa sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.